Rasul pasal 3 ayat 24. Dalam masa transisi itu Anda perlu belajar untuk bisa menangkap apa yang Allah ingin berikan dalam hidup kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Nah, ini bahasa Inggrisnya aneh. Dikatakan Samuel and his successors. Samuel dan penerus-penerusnya. Kalau Anda terjemahannya lihat di New American Standard Bible, dikatakan bukan Samuel dan sesudah dia, tapi Samuel dan penerus-penerusnya. Nabi ini, kalau Anda perhatikan, penerusnya siapa? Nggak ada. Sebab dia hakim terakhir di Israel, Anda harus tahu. Tapi kalau Alkitab berkata dia punya penerus, memang tidak dijelaskan bahwa ada hakim seperti dia yang meneruskan akan tugasnya. Kenyataannya yang meneruskan dia siapa? Hah? Secara rohani yang nerusin siapa? Saul atau Daud? Hah? Siapa bilang Saul? Saya bilang Saul kok Daud, saudara. Siapa bilang Saul? Coba angkat tangan. Tuh, tadi yang bersuara Saul. Siapa bilang Daud? Siapa bilang dirimu sendiri? Dua-dua. Kalau Anda perhatikan ya, Samuel itu mengurapi berapa raja? 2 kan? Siapa dan siapa? Jadi yang nerusin dia siapa sebetulnya? Ya Saul dan Daud. Yang menarik saudara sekalian, Samuel ini nabi yang serba bisa. Nah, kalau Anda perhatikan di perjanjian lama ya, ada 3 macam pengurapan yang seringkali kita dengar dari banyak hamba Tuhan, yaitu urapan nabi, imam, dan apa? Raja, atau raja, imam, dan nabi, atau whatever lah, Anda boleh bolak-balik. Dan tidak semua hakim di Israel punya 3 model macam pengurapan ini. Sebagian besar dari antara mereka hanya punya pengurapan raja. Dia muncul, kemudian perang, menang, musuh dikalahkan, dia merintah sebagai raja. Salah dihukum, gitu ya kira-kira ya. Apakah dia nabi? Beberapa hakim nggak jelas kenabiannya. Tidak pernah bernubuat. Apakah dia imam? Banyak hakim tidak jelas keimamannya. Alkitab tidak mengatakan dia pernah pakai baju efod memberikan korban kepada Allah. Tapi Samuel ini komplit. Dia sebagai urapan raja dia punya, ya jelas. Dia mengatakan kamu salah, kamu benar. Dia kan hakim. Jabatan eksekutifnya dia pegang. Dia nabi jelas, ya. Makanya orang berkata ini Nabi Samuel. Dia seorang nabi, jelas. Dia bernubuat. Dikatakan dia pelihat. Saul keledainya hilang aja, datang ke Samuel. Tahu di mana kira-kira barangnya, ya. Dia imam jelas sekali. Dia pakai baju efod dan dia sepakat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi ini orang punya 3 pengurapan lengkap, saudara. Secara rohani, Yesus punya 3-tiganya. Dia raja, bahkan segala raja, dia nabi, dia juga imam buat kita. Nah, Samuel dikatakan dia punya penerus-penerusnya. Ya. Dan kita belajar dari Alkitab ada 2, yaitu Saul dan Daud. Tapi kalau Anda perhatikan, 2 ini berbeda. Dari mana kita tahu bahwa sejak semula beda dari urapannya? Nah, saya ingin ajak Anda lihat, coba bandingkan. Lihat yang pertama, 1 Samuel pasal 10. Lihat pada ayat yang pertama. Nah, sekarang bandingkan dengan Daud. 1 Samuel 16, ayat yang ke-13. Saul, minyak urapannya itu disimpan di buli-buli.
Buli-buli itu dari apa sebetulnya? Tanah liat ya. Daud ketika diurapi, simpannya di mana itu minyaknya? Tabung apa? Ini dari bahan apa ini? Ya tanduk. Ya. Dari hewan. Binatang. Di sini tidak ada korban nyawa. Di sini perlu apa? Korban nyawa. Sebetulnya dari sejak semula sudah profetis sekali. Itulah sebabnya hasil akhirnya berbeda. Saul itu raja yang nggak bayar apa-apa kok. Hanya karena tinggi besar perawaannya, agak pantas jadi raja gitu aja. Pergi aja datang ke Samuel karena keledainya hilang. Anugerah Allah turun, raja. Langsung naik di tahta, duduk merintah. Jadi kursi kerajaan itu nggak dibayar apa-apa. Ini orang cuma terima kasih karunia, lalu kemudian dikasih kursi di sini, dan berkata, duduk. Langsung Samuel membacakan hak dan kewajibannya. Bayar pajak gini-gini ya sama orang ini, duduk. Daud lain. Dia diurapi, ada domba yang harus disembelih untuk jadi tempat urapannya aja. Itu domba masih dipotong, tanduknya diambil, dipakai nyimpen minyak. Dan dia diurapi, dan minyaknya disimpan lewat tempat atau barang yang hasil nyawa yang dikorbankan. Ngerti ya saudara? Itulah sebabnya ya, saya tuh berkali-kali dulu ikut KKR-nya Benny Hinn. Tuhan arahin saya untuk belajar lewat hamba Tuhan ini. Saya berkali-kali, kadang-kadang kayak orang gila kata orang. Terbang khusus ke Amerika, cuman 3-4 hari. Ikut KKR, seminar, datang ke gerejanya, dengerin dia khotbah, langsung pulang. Padahal dia tinggalnya di Orlando, jadi kadang-kadang dia misalnya KKR di LA, di California, saya terbang ke California. 2 hari ikut KKR, sehari seminar, hari berikutnya terbang ke Florida, ujung ke ujung. Ngapain di sana? Sampai di sana, cari hotel, itu kan sudah Sabtu ya, dia kalau biasanya Kamis, Jumat itu. Sabtu yang terbang ke Florida, sampai sana sudah malam, terus masuk hotel, tidur, besok pagi-pagi kebaktian. 3 kali kebaktian, pagi, kebaktian kedua, sore datang lagi kebaktian. Kalau mau tahan lebih lagi, Senin Selasa nganggur, nggak kemana-mana, tidak ke Disneyland loh saudara. Nongkrong di hotel aja sembahyang, baca Alkitab, Rebo ikut dia Bible study. Kalau dia harus Rebonya ke luar negeri, Senin pulang ke LA, besoknya terbang Indonesia. Teman saya bilang, sinting ini orang. Duit dihambur-hamburkan hanya untuk begitu. Tapi sekarang saya bilang, saya nggak sinting, saya waras sekali. Karena apa yang saya dapat benefitnya terlalu besar untuk dibayar dengan uang yang waktu itu Tuhan juga sediakan. Nah, saya seringkali ngelihat ya, itu kalau seminar itu berjubel pendeta semua. Dan saya tahu mereka ingin sekali punya yang dia punya. Termasuk saya, saudara. Ya kan? Makanya saya datang itu kan saya mau belajar. Walaupun akhirnya saya tahu, orang itu callingnya, panggilannya masing-masing. Tapi dia punya sesuatu yang Anda bisa pelajari, saya bisa pelajari. Dan saya pernah merenung begini ya, di tengah begitu banyak pendeta, saudara. Satu hari saya diundang sama salah satu stafnya, associate pastornya. Istrinya dia yang pemain keyboardnya Benny Hinn. Ini pendeta Dave Palmquist. Saya didatangi, saya dikasih tempat duduk kan di baris-baris depan gitu dengan dia bilang, pastor, kamu diminta untuk duduk di kursi tamu di panggung. Saya, ya, boleh ikut saya, boleh. Tapi istrimu di sini aja katanya. Oh, ya, nggak apa-apa. Saya bilang, kamu di sini aja ya. Jadi sama Bu Indri dari situ, saya ikut dibawa masuk ke dalam.
Masuk itu isinya semua pendeta-pendeta. Kayak orang kampung lah saya pokoknya masuk situ. Saya ketemu ada Oral Robert di situ, istrinya, ada Maurice Sirlo di situ, ada segala macam. Nah, ini orang ini juga di situ, saudara. Iya, saya bilang mau ngomong apa? Pokoknya banyak orang. Karena itu panggungnya itu isinya bisa belasan atau mungkin hampir belasan, 15-an pendeta. Itu dijajar-jajar gitu. Terus diatur nanti begini. Lalu kurang sekian menit, Benny Hinnnya kata, semua disalami terus, ayo, naik. Jadi semua disuruh duduk, saya duduk persis di belakangnya Oral Robert, saudara. Dan hari itu dia yang nyampein firman sebelum Benny Hinn melayani doain orang sakit. Saya masih ingat dia pakai jas bagus sekali. Cuma saya belum tega beli yang begituan karena warnanya itu hijau nyolok, saudara. Saya nggak bisa bayangin kalau saya pakai warna kayak gitu, saya nggak ada. Itu warnanya warna bagus, hijaunya bagus sekali, tapi nyolok sekali. Dan saya masih ingat Oral Robert yang senior, yang tua ini, saudara. Itu dia khotbah tentang Yesus dari Kejadian sampai Wahyu. Dia cuma nyebut di Kejadian dia sebagai apa, di Keluaran sebagai apa. Dia sebut tiap kitab sampai Wahyu, saudara. Wah, saya bilang itu belum pernah saya dengerin khotbah kayak gitu tuh, saudara. Saya bilang, wah ini opa satu ini memang hebat ya, luar biasa. Sampingnya sini Maurice Sirlo, jadi saya di belakangnya persis saya dengerin, saya bilang. Tapi saya perhatikan begini, saudara. Saya liatin gitu ya. Pendeta-pendeta, banyak pendeta-pendeta. Saya juga pendeta, jadi saya saling mengamati. Saya ini senang mengamati hidup manusia, termasuk hidup saya sendiri, tak amati, saudara. Ini orang kok bisa begini dari mana, tak amatin semua. Terus saya berpikir gini, dari sekian ribu pendeta ini, mengharapkan sesuatu yang Benny Hinn punya, berapa orang yang dapat? Dan kalau Anda di panggung itu, wah, itu jadi tempat untuk sambar menyambarnya Benny Hinn aja. Wah, udah begitu. Kecuali Bill Wilson, kakak mempan, saudara. Anda tahu ya, Bill Wilson gak mempan, tetap dia berdiri. Kalau yang lain ada, ya habis, saudara, habis betul. Kalau Bill Wilson tenang-tenang aja. Pokoknya dia over the wall gitu aja pokoknya. Udah kalau Bill Wilson tetap udah paling tinggi, nggak pernah goyang aja, kagak pernah, saudara. Jadi waktu dia doakan orang jatuh tuh dia heran juga, kok bisa ya saya ya? Aku bener nggak pernah didoakan orang jatuh. Nah itu orang berlomba sampai gitu, saudara. Satu kali pernah lah pada waktu masa-masa awal, saya duduk depan. Semua pendeta maju ke depan. Kalau Anda di depan kan enak, tinggal lompat persis di depan panggungnya begini. Ini kan panggungnya tinggi begini. Jadi saya persis di depan panggung ini. Mantap toh, saudara ya. VVIP kan, wah sudah begini. Tapi Anda bisa mati tuh. Kok bisa mati? Itu ribuan di belakang Anda, semua ini mendesak ke sana. Ini panggung tidak mau kompromi, tidak bergerak. Jadi kalau Benny Hinn makin dekat ke saya, waduh, saya bilang sengsara, sakit bener. Ribuan dari belakang. Sampai saya berdoa, Tuhan singkirkan Benny Hinn dariku. Kalau enggak mati aku di sini. Bukan karena urapan kenceng, patah tulang saya, tekan orang begitu. Waduh, itu benar-benar saya pernah ngalami sekali. Saya bilang, wah, orang-orang itu begitu haus ya. Mau enggak begitu, saudara. Nah, saya merenung ya, saya lihat gitu. Dari sekian banyak ini, berapa yang jadi? Setelah saya renungkan dan saya baca ayat ini, saya mulai menyadari begini, saudara. Bahwa akhirnya akan berpulang kepada orang yang bersangkutan. Apakah mereka mau bayar harganya atau tidak? Gitu. Kalau mereka setia dan mereka mau bayar harganya, saya percaya bahwa mereka akan dipakai Tuhan sih. Karena orang ini pengurapan yang di dalam hidupnya dia itu luar biasa. Dan kalau Anda dengar dia khotbah, Anda dengar dia ngajar, Anda diberkati. Ini orang tahu persis apa yang harusnya. Memang pergulatan hidupnya tidak gampang. Dicaci maki orang itu sudah hampir tiap hari, saudara. Dan dia mengalami begitu banyak hal. Kalau Anda lihat ini, dia diajukan ke pengadilan berapa kali.
dituntut oleh orang. Ada satu oma katanya ya, pas tumpang tangan rebah dan doakan tuh rebah, kejatuhan orang, mati saudara. Sudah tua kejatuhan, tuntut sama keluarganya. Jadi dia punya orang ini ya, punya pengacara sendiri, punya bodyguard sendiri. Dan saya juga tidak berani berkata bahwa Pak, dia nggak percaya Tuhan dong. Saya hanya berkata gini lah, kita tidak hidup di alamnya dia aja. Jadi kalau kita komentar terlalu banyak nanti keliru ya. Belum tentu kalau kita hidup di alamnya dia tidak hidup seperti dia. Ya saya belajar begitu aja. Tangan kanannya John Evans ini, Patrick Ondry ngomong dengan saya hal yang sama. Dia bilang, ya kalau kita ngomong Benny Hinn, dia bilang, kita tidak hidup di link dunianya dia sih. Jadi kita tidak pernah ngerti struggle yang terdalam yang dia hadapi itu apa. Dan kadang-kadang kita tidak pernah bisa dengan gampang berkata, kurang iman, kurang apa, lain sih. Ya, kalau Anda lebih bisa beriman di beberapa hal, makanya itu menunjukkan juga tetap human, manusia tetap manusia ya. Ada jemaat yang jengkelnya luar, bukan jemaat orang Kristen yang jengkelnya luar biasa. Ini orang suka nelpon jam 6:30 pagi, atau menjelang saya akan ke gereja gitu, minta waktu, bukan jemaat. Nah biasanya yang terima istri saya, dia sudah lemes, yang terima istri saya tidak akan nyampe ke saya. Satu kali dia berkata, wah Pak Petrus Agung ini bodyguardnya hebat sekali, dia bilang gitu. Iya, supaya jaga jangan sampai orang nelpon 6:30, mau kebaktian nelpon sembarangan, dia bilang. Dia kan ya, suami saya kan juga manusia, perlu waktu bergaul dengan Tuhan, perlu apa sehingga tidak bisanya yang aneh-aneh. Kadang-kadang itu telepon bukan untuk hal yang emergency. Kalau emergency banget, kita bisa ngerti lah. Cuma tanya judul buku, bayangin saudara. 6:30 pagi judul buku. Penting nih, penting judul buku. Good Lord, saya bilang. Tak sebutin aja semua judul buku. Dibeli di mana Pak? Di Amerika, saya berkata gitu. Wah nggak bisa lah, ya sudah Pak, ini kan penting. Ini penting, saya berkata. 6:30 aja ngebel, tanya judul buku, ngotot. Ada orang-orang yang begitu ya, yang merasa bahwa dirinya adalah segala-galanya. Nah, kadang-kadang saya sukar untuk mengerti itu, tapi itulah manusia. Nah, kembali saya berkata, begitu banyak orang yang ingin, tapi persoalannya berapa yang berani bayar harganya. Saya seringkali menggambarkan seperti kalau Anda pergi ke mall ya, Anda orang Jakarta pulang ke Jakarta, Anda ke Sogo, lihat akan gaun yang paling bagus gitu ya, dipasang di etalasenya. Pertama ketika Anda lihat barangnya kan semua orang ingin toh, wah ini luar biasa. Gitu. Lalu kalau Anda pergi belanja itu, apa yang kemudian jadi reaksimu pertama-tama? Anda lihat dulu akan barangnya, Anda tertarik kan? Terus deketin, dipegang, makin kelihatan bagus. Terus Anda lihat apa? Harganya. Nah orang Indonesia kalau lihat harga itu ketahuan. Tidak terang-terangan, enggak. Dia bahasa lidah dulu, dihitung nolnya. Oh, cuman 3, nolnya cuman 3. Murah ya? Lihat lagi. US dollar, saudara. Sudah mikirin nol cuman 3 ini. Kalau kita berkata 5 gitu kan saudara, ternyata bukan rupiah tapi US dollar. Terus langsung tutup lagi. Khurasyata, jauhkanlah aku dari pencobaan ini Tuhan. Terus dengan pelan-pelan pergi, saudara. Sepertinya cari tempat, cari tempat-tempat lain, saudara. Lama-lama pergi dan kabur, nggak tahu kemana. Keinginan saja tidak cukup. Anda mesti lihat akan harganya. Kalau orang hanya ingin aja nggak pernah cukup kan. Dan yang dialami Saul sama. Apa yang engkau dapatkan dengan begitu mudah, tanpa engkau melewati proses membayar akan harganya itu, seringkali juga akan hilang dengan mudah. Karena orang tidak pernah bisa menghormati apa yang dia dapat itu. Iya toh? Anda gampangan kok. Engkau tidak ada penghargaan sama sekali bahwa ini dari suatu perjuangan yang begitu berharga dan mahal. Dan seringkali setiap kemuliaan itu, dan kata kemuliaan, kata glory, itu artinya juga weight atau
bobot. Ada daya beratnya, ada bobotnya. Dan setiap bobot itu menimbulkan tekanan, pressure tersendiri dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang kalau kita tidak cukup bayar harganya, saudara, ini tekanan bisa fatal dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan berkata, jangan curi kemuliaanku. Kenapa? Pada waktu kau ambil kemuliaan Tuhan, engkau ambil tanggung jawabnya. Dan bobot tanggung jawab itu yang kita tidak bisa pikul. Makanya kalau orang mulai ngambil kemuliaan Tuhan, bukannya Allah itu egois loh. Ini punyaku, kamu nggak boleh. Di perjanjian lama kalau Anda baca, kesannya begitu. Karena orang masih belum ada Roh Kudus di dalamnya. Masih belum punya understanding. Jadi Tuhan itu bicara pakai sistem legal aja di perjanjian lama. Di perjanjian baru, Roh Allah itu memberikan understanding, pengertian kepada kita. Sehingga kalau dia berkata, jangan, ini kemuliaan bagianku, jangan engkau ambil. Ya sebetulnya dia berkata, kalau kamu ambil, kamu nggak kuat sebetulnya. Karena di dalam kemuliaan ada bobotnya. Nah, tapi kalau kita tidak sadar, seringkali kita tanpa sadar kita ambil. Kita mulai membanggakan bahwa ini karena hasil usahaku, bukan karena Tuhan. Makanya secara berkala Anda dan saya itu perlu mengalami penderitaan itu. Waduh, sehatnya luar biasa, saya beritahu saudara. Serius. Oh, saya diomongin Tuhan gini kok. Saya terus terang ya, saya ngomong pada saudara ya. Saya selama bertahun-tahun, sejak 94 selesai itu ya. 94 selesai ya. 94 selesai, itu sampai dengan tahun ini. Jadi sudah 6 tahun kira-kira, 6 tahun. Praktis tidak ada badai besar dalam hidup saya. Bayangin saudara. Selama 6 tahun, saya hidup rileks sekali. Diajari Tuhan banyak, tapi bergerak naik terus. Terakhir 2, kena 2 gede. Dan itu ada teman yang sudah diberi mimpi. Jadi rupanya Tuhan ngerti ya. Jadi kayak gini, Tuhan ngomong gini. Kamu ini tentara toh? Tentara kalau nggak pernah di belakang meja terus gitu tentara apa? Nggak benar toh? Masuk latihan sekarang. Jadi itu tentara suruh latihan, masukin lagi, pakai pakaian lapangan, belepotan lumpur, nembak lagi. Tuhan berkata, kamu masih tajam nggak nembaknya? Kamu masih pinter nggak berkelitnya? Masih ini tuh. Dia bilang, masuk training. Jadi training ternyata berat. Saya bilang, dulu enak tuh Tuhan, cuma baris-baris gitu ya. Dulu pangkatmu apa? Sekarang seperti dulu. Masuk. Dan ternyata tuh sehat, saudara. Jujur saya bilang, sehat. Ini didik aku luar biasa. Dan bentuk yang di dalam itu luar biasa. Saya bilang, ngerti aku kehendakmu Tuhan. Di situ Anda keluar ucapan syukur. Walaupun tetap gak enak, saudara. Tetap gak enak. Tapi ucapan syukur bisa keluar. Nah ini waktu itu teman saya ini sudah ngasih sama saya gini. Aku ini ngimpi loh. Kamu ngimpi apa? Dia bilang kayak kami para pemimpin ini lagi pergi ke satu bukit. Saudara. Di situ ada tempat restoran ya, bagus sekali dengan kaca menghadap ke arah pantai. Di bawah itu ada banyak anak-anak, bukan anak-anak kami ya, itu lagi main air, tapi airnya kok agak kotor di bawah. Lalu teman saya ini ngomong gini, loh sama istri saya dalam mimpi itu, ini anak-anak kok air kotor kok dibuat mainan. Baru ngomong begitu, itu ada ombak gede sekali masuk. Itu nerobos sampai ke kaca itu. Dan waktu nerobos mau menghantam kami, yang dia lihat apa? Kami cuman nyandar di tembok, menghindar aja. Masuk, masuk, surut lagi. Dipikir berhenti saudara. Dilihat lagi loh, tadi anak-anak itu kemana? Nggak ada. Entah hilang, entah pergi, entah lari, nggak jelas. Baru mau lihat ke bawah, itu masuk yang kedua. Kami mundur lagi. Terus saya berdoa, Tuhan berkata, nanti kalau datang badai itu, jangan dihadapi dengan kekuatan. Mundur aja. Mundur. Jangan di frontal, mundur aja. Nanti hanya percikan sedikit yang datang. Tapi kamu safe, kamu selamat. Dan betul itu 2. Waduh saya nggak tahu begitu akurat tuh mimpi. Masuk 2. Satu masuk, disusul yang kedua. Dan
Dan itu betul. Yang pertama itu karena ada anak-anak yang main air kotor. Dan yang kedua, tidak jelas dari mana. Pokoknya masuk aja gitu. Tapi Tuhan ngasih peringatan. Jangan dihadapi dengan daging. Mundur. Nempel ke tembok, nempel ke Tuhan, mundur. Itu akan surut dengan sendirinya. Ngerti saudara? Dan itu bagian dari yang kita mesti bayar. Kalau kita tidak mau melewati itu ya nggak bisa. Itu pelatihan kayak begitu itu penting dalam kehidupan kita. Dan saya belajar itu bagian di mana kita mesti berani bayar harganya. Jangan mengharapkan sesuatu yang dengan gampang Anda duduk tinggal nikmati kemudian selesai. Nggak ada, saudara. Karena di balik semua kemuliaan Tuhan itu ada bebannya, ada bobotnya. Ya, saya nggak tahu dengan Anda masing-masing ya. Tapi saya mau beritahu begini. Semakin Allah memberi visi besar dalam hidupmu, yang begini-begini itu nanti Anda tunggu aja lah. Akan datang dengan sendirinya pada waktunya. Tapi Alkitab berkata, Anda tidak pernah sendiri menderita. Anak-anak Tuhan seluruh dunia juga mengalami penderitaan yang sama. Dari yang masuk akal sampai yang konyol, Anda bisa ngadepi ngalami semuanya itu. Nangkep saudara? Itu bagian yang mesti dilewati. Mau apa? Dan yang penting tujuan akhirnya Anda tahu bahwa itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi mari kita punya pikiran seperti itu ya. Petrus kemarin berkata, saya bacakan di surat Petrus, bahwa kita mesti punya mempersiapkan di pikiran kita begitu. Bahwa satu hari kelak, atau bahkan sekarang ini, aku mesti terbiasa sih menghadapi struggle, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Dari yang orang berkata ya masih masuk akal, sampai yang tidak masuk akal sekalipun. Dari yang ringan sampai yang berat. Tapi kita perlu percaya bahwa Allah tidak pernah mereka-rekakan yang jahat kepada kita. Amen, saudara. Dan banyak hal bisa jadi peluang kok. Saya baru tadi telepon kantor sebentar waktu break. Saya dikasih informasi sama teman di kantor ini ada pendeta yang mau ketemu dengan saya. Saya bilang kenapa? Saya mulai ketawa, saya bilang ya datang lagi. Tapi ini enggak, saya harap enggak jadi badai lah saudara ya. Ada orang-orang kunci gerejanya yang pamit mau pindah tempat kami. Itu bukan hal yang gampang buat dia, tapi juga tidak gampang buat saya. Anda tahu saya tidak get involved langsung dalam urusan begitu-begitu ya, di dalam urusan jemaat ya. Jadi saya tidak tahu orangnya yang mana, namanya siapa, kayak apa, nggak tahu. Saya mesti cek dulu ke bawah, ini siapa yang dimaksudkan ini? Dan dari gereja mana ini? Tapi Anda bisa bayangkan nggak bahwa itu kalau tidak ditangani dengan wise, akan jadi sesuatu yang tidak baik di kemudian hari? Ya. Anda mau lihat dari segi mana sekarang? Sisi gembala sidang, saya tidak ngerti. Kalau orang kunci pergi, berat buat dia. Dididik dari nol, kemudian pamit gitu aja. Manusia tetap manusia. Dari pihak saya berkata, saya pribadi nggak ngerti ini. Ya. Dari pihak yang bersangkutan, nggak jelas juga reasonnya apa, saya belum tahu. Katanya Tuhan berkata. Nah kalau sudah Tuhan kan skakmat saudara. Ya, mau ngomong apa lagi Tuhan berkata tuh. Kita hamba-hamba yang hanya melakukan apa yang dia perintahkan. Tapi secara manusia, ini tanda petik problem baru dalam hidup saya. Dan kadang-kadang kita sudah merasa cukuplah ini problem sekian aja. Masa ada orang mendaftarkan problem kedua berikutnya kepada kita. Ya, Anda pernah nggak ngalami di mana Anda berkata Tuhan, cukup loh Tuhan, sudah cukup nih, sudah cukup banyak nih, cukup. Tiba-tiba Anda tahu bahwa ada orang berkata, Pak ini ada susulan problem, mampir sebentar, bayangin. Tapi itu realita. Dan pada saat-saat seperti itu, saudara mesti tetap harus jalan terus. Melakukan yang Tuhan perintahkan, seperti mengabaikan tanda petik apa yang sedang engkau hadapi sendiri, tapi terus jalan karena ada ratusan mungkin ribuan orang itu spiritually
bergantung dan berharap kepada Anda untuk melayani mereka dengan baik. Dan itu realita. Jadi selamat datang dalam kerajaan surga. Ini hari yang luar biasa buat kita. Dan di situ Anda belajar pelayanan kenabian itu jadi penting sekali. Ya, penting buat orang yang sedang mencari, menatap akan hari depan yang tidak jelas, karena akan memberikan guidance kemana harus pergi. Penting buat orang-orang yang sedang mengalami masa Getsemani, di mana hidupmu dipres habis, dan engkau tidak tahu ini nanti ujungnya akan berakhir seperti apa. Sementara kita sendiri harus terus berdoa, Tuhan ajari aku supaya aku sampai ke sana dalam damai Tuhan dan tidak menimbulkan problem yang lebih jauh lagi yang tidak perlu terjadi. Dan sementara itu Anda harus tetap sampai ke garis yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu persoalan dalam kehidupan manusia. Dan saya berdoa kita jangan alergi sekali lagi dengan yang begitu-begitu. Karena kalau Anda alergi, saudara akan kecewa. Saudara mesti belajar terbiasa. Bukan nantang ya, cari persoalan. Ayo, mana persoalan? Kalau Anda nantang, iblis berkata, Tuhan, dia minta loh. Kami masuk, katanya. Nah, repot, saudara. Nggak usah nantang, saudara. Nggak usah nantang. Kadang mungkin emosi kita kepancing, kita hanya berkata, ayo, lagi, mana, semua. Tapi, saya berkata, bukan karena kita nantang, tapi juga jangan alergi. Segala sesuatu itu harusnya ujungnya nanti kelak berakhir dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Anda perlu orang lain untuk menguatkan kita, mendukung kita. Ujungnya memang betul, kadang-kadang Anda harus berhadapan sendirian, tetapi bantuan dukungan moral dari orang-orang sekitarmu dan doa-doa mereka membuat kita berkata, kita optimis kok melewati semuanya ini. Ya. Dan saya belajar bahwa sebetulnya problem yang dihadapi banyak orang Kristen itu adalah roh ketakutan dan intimidasi yang sebagian besar tidak akan pernah terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Asal kita mau ikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ingat ya, Saul dan Daud juga terima urapan, yang satu dari buli-buli, dari tanah liat, yang tidak ada korban nyawa, yang ini dari tanduk, ada korban nyawa. Anda tahu hasilnya berbeda. Kehendak Tuhan yang sempurna buat Saul pertama-tama adalah kerajaannya tinggal tetap dan anak-anaknya turun-temurun jadi raja atas Israel. Tapi karena dari semula dia tidak tahu akan membayar harganya. Ketika jadi raja, lihat di Alkitab, tidak pernah Saul itu bergaul dengan Tuhan. Mana? Sedang suruh nunggu Samuel aja untuk membawakan korban, sudah nggak tahan, bakar sendiri. Dia pikir Tuhan dengan begitu mau terima. Tuhan nggak bisa disuap, saudara. Tuhan mau kita lakukan dengan cara yang benar, seperti yang dia inginkan. Saya hari-hari ini belajar untuk melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Dan saya berkata, sungguh dia Allah yang luar biasa. Sebulan nubuat itu menguatkan sekali. Dan menjelang saatnya saya sudah mulai nangkep, waduh ini ada sesuatu akan terjadi ini pasti. Karena semua mengarah ke sana. Tapi kalau saya lihat lebih jauh, saya tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita. Nah, setiap pergumulan itu ada hasil tertentu yang Tuhan mau munculkan dari dalam kita. Dan kadang-kadang itu lewat berkat, tapi itu pun jarang. Lewat khotbah, itu pun sedikit. Lewat penderitaan, itu yang paling banyak hasilnya, saudara. Nangkap ya. Jadi jangan alergi dengan kesulitan, dengan pergumulan, dengan tekanan. Kadang-kadang kita berkata, kapan ini selesai? Udah capek rasanya dengan begini terus. Oh, seandainya aku ini seperti burung, kata Daud ya. Aku seekor burung, aku akan terbang pergi, tinggalin semua. Tapi dia tidak punya sayap, saudara. So he must stay. Dia harus tinggal. Dia harus lewati itu. Bagaimana cara kita menang? This is how we overcome. Nah, jalan terus. Bukti bahwa itu bukan karena dosa yang engkau buat. Bukti bahwa itu pendidikan Tuhan sederhana. Selama engkau jalan, engkau akan betul-betul merasakan begitu kuat
bagaimana Allah menyertai Anda. Dalam hal-hal yang lain Anda lihat penyertaan Tuhan, bukti bahwa dia berkata, aku ada loh. Itu begitu ketahuan, begitu kentara. Tapi di satu sisi ini ketika kau sedang menjalani pendidikan, sepertinya engkau sadar, tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Nanggap ya saudara. Dan itu bukti engkau sedang dilatih oleh Tuhan. Ada sesuatu yang ilahi sedang Tuhan jalankan dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa sebagai orang-orang benar, kita bereaksi benar dengan semua yang diizinkan masuk di dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Itulah sebabnya kita perlu saling mendoakan, saling mendukung dalam doa. Dan saya belajar bahwa betapa ajaibnya setiap orang kali kita mendengar Tuhan menyampaikan sesuatu dan kita lakukan. Dan betapa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Saya pernah ceritakan kepada saudara apa yang pernah kami alami. Kalau Anda lihat denah gereja, bagan gereja, gedung gereja kami itu, sebetulnya tadinya seperti salib, saudara. Begini bentuknya. Yang asli kami beli, saudara. Sekarang sudah berantakan ini bentuknya. Karena ini sudah jadi milik kami sendiri. Ini kafe, toko buku di sini. Di sini sudah jadi milik sendiri. Sini sudah kita beli. Lalu di sini ada 2, kita udah beli 2. Di sini dipakai oleh Rema. Jadi apa ini bentuknya ini? Kunci? Kunci kerajaan surga. Dirohanikan semua, wis terserah saudara. Nah, saya cerita ya saudara ya. Cara Tuhan tuh aneh-aneh. Ini di sini tuh ada, Anda tahu persewaan dia 1 hari. Ini kan pintu kalau Anda ke kantor kan dari sini ya, pintu belakang itu ya. Ini tuh dia pasang AC di sini. Ya. Lalu staf kantor ngomong ke orang ini. Dia kan sewa aja di sini. Dia bilang, "Sementara nggak apa-apa pasang AC, tapi kalau nanti kami butuh, kami tutup, ya, tolong dipindah ya." Kemudian dia ngomong begini, "Loh, dulu waktu aku itu beli hook. Bagaimana gereja bisa berkata bahwa ini miliknya dia? Dan dia gugat kami. Loh, urusan yang nyewa nempelin AC. Kita beritahu, dia cari begitu rupa, dia gugat. Dia minta apa? Bongkar ini. Bayangin. Kepentingannya apa? Balas saja. Ini terjadi beberapa tahun lalu. Saudara kalau punya gereja mau digituin orang, rasamu gimana? Jadi ini nanti orang bisa masuk keluar dari sini seenaknya. Jadi tangga ke atas itu dibongkar semua. Dia minta buat sampai lubang. Bups. Ayo. Itu sebelum Uf Ekman datang. Itu awal 98. Bayangin. Anda kalau ngadepin kayak gini gimana? Waduh, gak gampang. Saya buat kesalahan waktu itu, saudara. Tapi tetap Tuhan lindungi. Makanya dari itu saya belajar. Ditemukan, dia kasih bukti. DTK berkata, betul, ini jalan. Tidak bisa, harus dibongkar. Akhirnya saya suruh buat tanda tangan bahwa saya setuju itu dibongkar. Cuma orang DTK itu diam-diam bersimpati. Bukan Kristen. Dia ngomong gini, heran ya. Kok ada orang tidak takut kualat? Tahu kualat, saudara? Kualat itu orang bahasa Jawa. Kualat itu apa sih? Kena kutuk, kena tulah, kena itulah ya. Orang kok nggak takut begitu. Orang gereja kok digituin. Dia hanya ngomong gitu aja. Terus dia ngomong gini, "Pak, nggak usah khawatir. Dulu pernah kejadian di mana gitu. Sama mirip-mirip begini. Menang kok akhirnya, Pak." Sudahlah Pak, nggak apa-apa, ngalah untuk menang nggak apa-apa. Terus draftnya, perjanjian, agreement itu dia buat. Nah, dia kasih satu peluang di situ. Bahwa akan disesuaikan sesuai dengan gambar DTK. Orang itu pintar, bilang, "Jangan Pak, terus dibuat jalan." Dia bilang, "Nggak bisa Pak. Sebab ini belum tentu buat jalan terus, kan DTK bisa berubah." Wah, dia ngerti saudara.
Langsung apa boleh buat toh, tanda tangan, dia langsung buat surat ke DTK yang berkata minta supaya permintaan untuk mengubah status ini jadi apapun selain jalan jangan diberi karena sedang bermasalah dengan kami. Nah biasanya kalau sudah begitu pemerintah nggak mau karena ada masalah. Diberi waktu sampai dengan Lebaran waktu itu. Sampai kurang sebulan, Ekman khotbah itu belum kita apa-apain sudah, tak diemin. Saya minta izin, oke kalau begitu boleh nggak kami tutup kalau sore? Tidak boleh, buka. Ngototnya luar biasa. Anda pernah ketemu dengan orang kayak begitu? Anda yang pernah ketemu, wah Anda perlu itu mentor yang baik untuk belajar kesabaran dan pengampunan, saudara. Benar. Saya bilang Tuhan, ini mesti gimana? Lalu ada teman bilang, aku punya teman yang kenal baik sama orang ini. Karena dulu yang nolongin dia supaya tidak bangkrut dan sebagainya. Oke, diomongin tuh. Ya saya bantulah, saya teleponin dia. Dicoba, ini orang pernah nolong dia, saudara. Ditelepon, diketawain. Sampai ini orang marah berkata, sudah gereja gugat aja pengadilan. Saya bayarin pengacaranya. Bayangin sampai main kayak begitu, saudara. Kita kan nggak mau, kita bilang enggak lah, kita nggak mau. Kami sembahyang. Terus tiap pagi itu anak-anak kantor prayer walk, saudara. Keliling sampai satpamnya bilang, ini gereja kok tiap hari baris, baris, saudara. Sampai gitu, saudara. Bingung loh, mentok di tengah jalan. Kita nggak tahu lagi, mesti ngapain. Sudah, harus bongkar. Tapi kalau dibongkar, waduh, apa yang terjadi, saudara? Bisa gawat. Akhirnya saya masih ingat, saya waktu itu pergi kemana ya? Saya ke Myanmar atau kemana, saya lupa. Tiba-tiba gereja ditelepon sama orang DTK. Ditelepon, suruh ngadep kepalanya. Anda tahu bagaimana cara Tuhan tolong kami? Ini kepalanya itu bisa marah-marah dengan gereja. Marah-marah dengan gereja. Tapi akhirnya nolong gereja. Lucu ya? Tuhan tuh bisa pakai emosi orang untuk nolong kita, loh, saudara. Dimarahin dulu. Dia berkata, dikira bapak-bapak saya nggak bisa nolong ya? Bisa. Saya bisa ngerubah jadi gereja. Saya punya hak. Nggak percaya, saya buktiin. Sudah tak buat ini suratnya. Lihat, saya tanda tangan. Serius nih. Jadi dia bilang, lihat, saya tanda tangan. Dia misalnya, mana tuh suratnya? Perubahan statusnya. Dikasihkan. Nih, lihat. Jelas, tanda tangan, lihat. Oh, berani kan? Ya kita bilang, betul, berani. Memang berani. Lalu kemudian dia panggil stafnya, udah tanda tangan. Kasihkan kita. Nih, ambil. Bayangin. Saya waktu di Jakarta, saya lagi doain orang. Di telepon saya, Pak, ini ada perkembangan. Terus beres, Pak. Dirubah jadi gereja. Rupanya seharusnya kalau itu jalan, Badan Pertanahan nggak boleh kasih sertifikatnya. Tapi ini kan negeri aneh bin ajaib, saudara. Nah, itu mungkin ya di pikiran mereka kalau ini rame akan membongkar banyak hal. Gitu. Jadi akhirnya siapa harus dikorbankan? Tuhan campur tangan. Orang itu dikorbankan. Wah, sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi sih. Dia diam aja udah. Karena tiba-tiba berubah statusnya. Bayangin. Nggak lama kemudian yang bantu kami meninggal dunia. Selesai. Dan kami tidak keluar sama sekali. Tuhan bisa tolong dengan berbagai cara, saudara. Tapi, ya kalau ini diceritakan kan enak. Tapi proses waktu Anda ditekan begitu. Ketika menghadapi realita bahwa ini dibongkar separuh. Mobil bisa lewat. Bayangin kayak apa tuh gereja, saudara. Ketika Anda bayangkan apa yang bakal terjadi. Saudara tahu itu mengerikan sekali. Tapi ujungnya begitu tuh caranya Tuhan. Sekarang sudah resmi gambar di DTK ini gereja nih. Mereka bilang gini, itu orang bukan Kristen. Lah ya wong ki wis sudah kehendak Tuhan gini wong gambarnya aja salib.
Ya bos gereja ini katanya. Oh gambarnya ya salib gini ya. Ya gereja nek dipotong ya lucu, bukan salib lagi. Ini sudah betul ini. Anda tahu? Cara Tuhan nolong itu luar biasa. Jadi kalau kita berharap melayani Tuhan itu luar biasa lah. Ya sekarang diceritakan enak, saudara. Tapi dulu waktu ngalami, saya bilang, rasanya gini loh. Dulu saudara ya rasanya gini. Udah kita berantem aja lah, 1 lawan 1. Daripada di begini. Dulu. Berantem aja lah kita. Aku rasa aku lebih kuat dari dia, berantem aja lah. Dulu. Tapi itu rasanya iya, begini. Bayangin. Ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu banyak ternyata, saudara. Bahkan kalau Anda perhatikan ya, orang-orang yang agamawi biasa lah, nggak usah Kristen. Itu masih punya rasa segan dan takut dengan Tuhan. Ya karena mereka merasa Tuhan itu ada. Tapi ada orang-orang yang betul-betul mungkin lebih dari Tuhan. Ya. Sampai udahlah nggak urusan. Tuhan ya dirinya sendiri. Saya ketemu. Dan terakhir ini ketemu lagi, saudara. Lain lagi orangnya. Saya bilang, wah ini dia. Sama ini. Jenis ini. Nah itu harus dengan doa dan puasa. Bayangin. Entar saya ngobrol-ngobrol dengan Anda selesai. Lusa lah atau kapan lah saya ngobrol dengan saudara. Kita masih punya banyak waktu lah. Dan itu akan baik sekali untuk membuat saudara ngerti bahwa struggle itu kadang-kadang bisa muncul dengan cara-cara yang tidak terduga. Dan kita akan kaget-kaget melihat, kok bisa begini ya nyataannya. Jadi sekarang kita bersyukur dan kita masih berdoa. Kalau kemudian Tuhan berikan kita ini, saudara. Sedangkan kita punya di sini dan kita punya di sini, ini buat kami strategis sekali. Waktu kita dapat ini, dia sudah nggak bisa bergerak banyak. Sebab kita punya di sini, kita punya di sini. Jadi kita kontrol yang di sini. Tapi dengan sertifikat semua dan gambarnya keluar, selesai. Dia nggak bisa merubah lagi. Apa yang dia buat? Diam. Dan lebih daripada itu saya berdoa satu hari dia terima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Amen, saudara. Itu penting dalam hidupnya dia. Mungkin dia berpikir kita keluar dana besar sekali. Salah. Kita nggak keluar uang apa-apa. Tuhan yang campur tangan. Sehingga ada seperti kita ada hari ini. Hidup Anda juga sama. Pergumulan bisa macam-macam toh bentuknya. Tapi kalau Anda dan saya bisa lewat itu dengan jalan Tuhan, kalau Anda bersaksi, Tuhan itu penolong yang luar biasa. Haleluya. Oke, mari angkat tanganmu sama-sama. Tuhan, dalam nama Yesus meteraikan semua yang dibagikan pada hari ini, biar jadi pelajaran yang berharga bagi anak-anak-Mu. Dan satu hari mereka boleh mengerti bahwa apapun yang mereka hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih, beri kekuatan kepada anak-anak-Mu, apapun yang mereka hadapi, berikan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Dan kami tahu semua proses dilewati, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan melahirkan akan buah-buah roh yang luar biasa dalam hidup kami. Dan karakter ilahi makin terbentuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hidup kami dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya apa yang kami alami, yang kami hadapi, dan sedang akan kami hadapi, semuanya telah direka-rekakan yang baik oleh Allah. Karena kami punya Tuhan yang maha baik, yang tidak pernah merekakan kejahatan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Berkati sisa hari ini dalam anugerah Bapa yang besar.
Dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita berkata amin. Yes.